Bapak Ibu, selamat siang. Bagi Bapak Ibu dimanapun berada, saya melihat ini ada banyak yang di zona Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur, dan juga di luar Zoom ini juga ada yang mengikuti via YouTube. Tadi saya ngecek di YouTube ada puluhan yang ikut di sana. Jadi selain di sini juga rame di YouTube. Kembali ya, kita perlu bersyukur ya bahwa di tengah new normal ini kita juga malah bisa terhubung dengan saudara seiman di seluruh Indonesia, atau bahkan mungkin ke Kemenkyu yang mengikuti atau ibadah dalam posisi statusnya sebagai tugas belajar ya di luar negeri. Sungguh alangkah indah kita bisa bersekutu pada siang hari ini, dan oleh karena itu kita akan pujikan sungguh alangkah baiknya. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita siang hari ini akan mengangkat tema bulanan Sela, dengan tema pada hari ini adalah merangkul atau menghasut. Sebelum nanti kita akan mendengarkan firman atau renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel, kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk mengantarkan kita ke firman. Lagu ini sebetulnya awalnya merupakan puisi yang ditulis oleh pengkhotbah Joseph Scriven 1,5 abad yang lalu di Kanada. Beliau menulis sebuah puisi bagi ibunya yang tinggal jauh di Irlandia. Hampir mirip lah dengan kita saat ini yang terpisah karena social distancing ya. Jadi kiranya lagu ini menjadi pengharapan juga bagi kita bahwa Tuhan Yesus adalah kawan yang sejati, termasuk di tengah-tengah wabah saat ini. Selain itu karena kita juga adalah pengikut Kristus, kita juga akan meneladaninya termasuk dalam hal merangkul orang lain, menghadirkan kebaikan bersama.
Yesus kawan yang sejati. Kepada pembawa firman, Bapak Daniel, saya persilahkan. Oke. Selamat selamat apa? Pagi siang malam mungkin ya. Untuk teman-teman semua, baik yang di Indonesia bagian timur, barat maupun tengah, dan juga teman-teman mungkin yang sedang tugas belajar. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari saya mau mengajak kita untuk tundukkan kepala. Kita akan mohon pertolongan daripada Tuhan. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur karena kami boleh bersama-sama berjumpa dalam suatu pertemuan ibadah kami. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu hadir untuk boleh memimpin, mengarahkan, dan menolong kami untuk kami boleh bersama-sama menikmati ibadah ini melalui pujian dan juga melalui firman Tuhan yang akan diberitakan. Kami mohon kiranya Tuhan boleh membuka hati kami
untuk kami boleh merenungkan firman-Mu dan menolong kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin setiap kami Tuhan, beri kami waktu untuk boleh duduk diam di hadapan Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, saya akan share screen sebentar. Ya, pengurus. Sudah kelihatan? Ya, kelihatan ya Pak ya. Oke, ya. Pengurus berikan satu tema yang menarik, yaitu merangkul atau menghasut, gitu ya. Saya pikir tema ini menjadi satu permasalahan kita sehari-hari gitu ya, dan ini menjadi satu pilihan-pilihan yang kita harus hadapi. Karena apa? Karena memang konflik itu nyata ya. Konflik itu nyata ya, dalam relasi, di tengah keluarga, di dunia pekerjaan, di lingkungan tempat tinggal, antar personal, antar pribadi, di lingkungan rohani pun, bahkan di gereja, dimanapun, itu konflik atau permasalahan, ketidaksepakatan itu nyata, dan itu menjadi satu pilihan kita terus-menerus, apakah kita menjadi pribadi yang merangkul atau menjadi pribadi yang menghasut, atau kita menjadi pribadi yang menjadi bagian dari konflik itu, atau menjadi pribadi yang menyelesaikan konflik itu, membawa perdamaian pada konflik itu. Di tengah new normal ini, apalagi kita nggak berjumpa ya, saya nggak tahu. Saya punya pengalaman juga ya, malam-malam saya pernah dapat WA dari rekan kantor gitu ya, capek gitu ya, dan kalau namanya WA itu kan bahasanya terbatas gitu ya, sehingga saya juga balas, mungkin bahasa saya juga terbatas karena saya sedang capek, akhirnya saling balas sampai kok, jadi akhirnya di suasananya tidak enak gitu ya. Seorang teman ya, sahabat, tapi akhirnya gara-gara WA saya mengalami suasana yang sangat tidak enak dengan dia. Saya yakin mungkin dalam era new normal ini, kalau saya baca koran, tingkat perceraian meningkat pesat gitu ya. Tapi nggak tahu apakah, saya pikir kok tingkat konflik antar teman sekerja di kantor, di terutama di kantor ya, itu juga mungkin meningkat karena kita nggak berjumpa gitu ya. Kita tidak berjumpa, kita hanya berhubungan dengan secara online yang pasti akan sangat terbatas. Ya. Sehingga tidak heran mungkin juga kita juga mengalami pengalaman-pengalaman di mana kita konflik, ya, kita menghadapi permasalahan, kita menghadapi ketidaksepakatan, kita menghadapi perselisihan dan lain sebagainya. Dan itu menjadi satu hal yang ya kita harus hadapi gitu ya. Ya, kita harus hadapi. Dan mungkin saya akan mengajak kita untuk mengapa hal ini terjadi ya? Mengapa hal ini terjadi? Apa menjadi penyebab terjadinya misalnya permasalahan, konflik dan lain sebagainya? Pertama, ya kondisi kejiwaan kita yang rapuh sebenarnya. Francis Schaeffer pernah mengatakan bahwa sejak kejatuhan manusia dalam dosa, tidak ada orang yang benar-benar sehat tubuhnya, dan tidak ada orang yang sungguh-sungguh seimbang ya, seimbang jiwanya. Artinya dosa menyebabkan diri kita tuh sangat rentan. Ya, diri kita tuh sangat rentan, jiwa kita tuh sangat rapuh. Ya, orang-orang yang kita hadapi, orang-orang yang rekan sekerja kita, misalnya di kantor dan sebagainya, juga terdampak terhadap dosa, gitu, sehingga mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang rapuh, yang tidak seimbang jiwanya. Ya, pribadi-pribadi yang mengalami berbagai macam permasalahan, sehingga tidak heran muncul berbagai macam perselisihan, ya, muncul berbagai macam konflik akibat daripada dosa. Terus juga pengalaman traumatis masa lalu. Ini juga bisa memicu gitu ya.
ada orang yang sensitif terhadap sesuatu gitu ya, suatu perkataan. Karena apa? Karena pengalaman masa lalu mereka. Ada orang yang mungkin lebih sensitif ketika orang mungkin bagi kita itu biasa gitu ya. Bagi kita tuh normal kita mengatakan A, kita mengatakan B, kita mengkritik dia, atau bagi kita itu masih dalam tahap-tahap yang wajar. Kita bagi kita juga itu biasa, itu nggak ada masalah. Tapi bagi orang lain, ya, bagi orang lain itu bermasalah karena mungkin juga mereka punya pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu yang kita tidak tahu, ya. Tapi yang kita hanya tahu adalah responnya. Kenapa orang ini begitu sensi, gitu ya? Kenapa orang ini begitu bermasalah, ya? Jadi masing-masing kita, saya setuju gitu ya dengan Francis Schaeffer, seorang teolog Kristen yang terkenal. Dia mengatakan bahwa ya memang kita itu manusia yang jatuh dalam dosa, ya. Tidak ada orang yang benar-benar sehat tubuhnya, dan tidak ada orang-orang yang sungguh-sungguh seimbang jiwanya. Kita punya masalah, ya. Dan dosa itu juga, kalau kita belajar, dosa itu bukan hanya menyebabkan relasi kita dengan Allah yang rusak, tetapi juga dosa menyebabkan relasi kita dengan sesama, dengan teman-teman, dengan orang-orang di sekitar kita itu yang juga terpapar atau rusak karena dosa, ya. Jadi terus yang ketiga penyebab konflik juga kadang-kadang juga masalah rohani, ya. Misalnya kita sedang kering, kita juga sedang mengalami kondisi yang tidak terpelihara dengan baik, sehingga kita mungkin sensi gitu ya, rawan terhadap konflik, ya, rawan terhadap misalnya kita dituduh, kita merasa bahwa orang ini menuduh kita atau menghina kita dan lain sebagainya, ya. Terus juga kondisi fisik, ya. Kalau kadang-kadang new normal ini kerja tuh timeless, ya, kalau biasanya kalau kita masuk kantor kan jelas gitu ya, waktu kerja itu jam 8 sampai jam 5, atau mungkin kalau kita pulang jam 7. Kalau sekarang ini nggak tahu ya, saya teman-teman mungkin juga pengalamannya sama ya, bahwa kerja itu timeless, artinya kita bisa anytime di telepon, bahkan Sabtu Minggu atau malam-malam bisa ditelepon bos kita, ditanya pendapat dan lain sebagainya, karena kelihatan kayak simple karena by Zoom gitu ya. Tinggal klik Zoom gitu ya, padahal sebenarnya ya kita mungkin kecapean gitu ya, karena masalah kerja yang tanpa batas gitu ya. Jadi ini dalam penelitian-penelitian, survei-survei saat ini, new normal ini juga membawa masalah, yaitu pekerjaan yang bukannya semakin ringan sebenarnya, tapi semakin tidak kenal waktu, yang menyebabkan berbagai macam potensi, baik dari sisi kesehatan kita maupun juga dari sisi masalah dalam relasi antar personal dengan rekan sekerja kita. Jadi terus yang kelima penyebab konflik juga ini ya, godaan dosa, misalnya iri hati, dengki, sombong, ya, itu dan berbagai macam lah, itu efek daripada dosa. Jadi ini merusak, tadi saya katakan bahwa merusak relasi antar manusia, ya, merusak relasi antar manusia. Munculnya misalnya iri, ya, atau munculnya kesombongan, ya, kebohongan, korupsi dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan konflik, gitu ya. Terus juga ada faktor-faktor di mana ada kekuatan yang akhirnya menjadi kelemahan, ya, karakter kita, mungkin kita orangnya sangat tegas misalnya gitu, tapi susah kompromi atau kurang bisa memahami kondisi yang lain dan lain sebagainya lah, ya. Kadang-kadang itu bisa menjadi juga dari sisi kita mungkin menjadi kekuatan kita, tapi di sisi orang lain kita melihat bahwa itu menjadi kelemahan kita. Jadi sekali lagi, konflik, ketidaksepakatan, perselisihan, provokasi, dan lain-lain akan selalu kita hadapi dan tidak mungkin kita hindari. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapinya.
Bagaimana sikap kita terhadap sesama kita? Apakah kita menjadi orang yang membawa damai, merangkul, atau justru bagian dari memprovokasi, menghasut? Ya, Martin Luther ya pernah memberikan satu ilustrasi tentang ini masalah dosa sebenarnya. Dia mengatakan kita tidak akan bisa mencegah burung itu terbang di atas kepala kita, gitu ya. Di langit di atas kepala kita nggak akan bisa mencegah, gitu ya. Itu fakta. Ada burung yang terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa mencegah agar burung itu tidak bersarang di rambut kita ya, di kepala kita, hinggap di rambut kepala kita, terus bersarang, itu pilihan kita. Demikian juga dunia ini telah jatuh dalam dosa. Relasi antar manusia tidak akan sempurna, tidak bisa sempurna, gitu, karena memang fakta dosa. Dengan rekan kerja, baik yang di dalam Kristus ataupun yang di luar Kristus, ya, yang seiman atau tidak seiman, tidak akan bisa relasi itu, ya, karena ada dosa yang merusak segalanya. Ya, tapi bagaimana sikap kita itu menjadi pilihan kita. Kita bisa membiarkan dosa itu hanya merusak, menghancurkan kita, atau kita bisa mencegah itu. Ya, kita tidak bagian dari pribadi-pribadi yang menghasut, tapi justru membawa damai. Ya, apa yang Alkitab ajarkan tentang merangkul atau menghasut? Tapi saya akan banyak bahas tentang bicara masalah damai, gitu ya, membawa damai. Jadi pribadi yang merangkul. Apa yang Alkitab ajarkan? Kalau saya selidiki, banyak sekali gitu ya ayat-ayat, bagian-bagian firman Tuhan yang bicara masalah damai. Karena apa? Karena Allah itu sendiri Allah yang Kristus, dia kan sebagai Raja Damai, ya, membawa kedamaian, perdamaian. Ya, apa yang kita ajarkan ya? Pertama, konflik adalah bagian dari relasi antar sesama yang rusak akibat dosa. Tadi sudah saya singgung. Oleh karena itu, Yesus menegaskan pentingnya kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi, ketika saya mendalami masalah ini, saya semakin sadar bahwa kenapa Yesus mengatakan bahwa kasih Allah dengan segenap hatimu, akal budimu, dan kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Karena dua hal ini sangat-sangat penting. Ya, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kepada sesama yang seperti apa? Ke sesama yang tadi saya jelaskan, gitu ya. Sesama yang sangat rentan. Sesama yang mungkin menjadi sumber konflik, menjadi masalah bagi kita. Sesama yang mungkin diliputi oleh iri hati, diliputi oleh kesombongan, dikuasai oleh mungkin persaingan, kompetisi yang tidak sehat. Itu sesama kita. Tapi Tuhan mengatakan, kasihlah sesamamu manusia. Dan itu yang kasihlah Allah dan kasihlah sesamamu manusia. Ya, jadi dan ada beberapa ayat saya akan kutip. Misalnya ini ya, dalam Ibrani 12 ayat 14, make every effort to live in peace. Jadi apa ya? Buatlah segala usaha, make every effort to live, untuk hidup dalam damai dengan setiap orang, menjadi kudus, ya, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Jadi mari di tengah dunia yang tadi, ya, apa yang membedakan kita? Yaitu kita harus menjadi pembawa damai. Ya.
make every effort, ya. Terus juga misalnya ini, jika mungkin sejauh mana itu tergantung daripada kamu, hidup damai dengan setiap orang. Ini Roma 12 ayat 18 ya. Jadi ini firman Tuhan jelas gitu ya, ini berkaitan dengan kasih akan sesama gitu ya. Kasih akan sesama ini tentu kita tidak bisa katakan bahwa wah ini harus, ini kita membedakan ini sesama yang segereja atau sealiran, orang sesama Kristen atau ini yang di luar. Tidak ya, sesama di sini melingkupi semua gitu ya. Sama manusia. Jika mungkin live at peace with everyone, hidup dalam damai dengan semua orang. Terus saya suka ini ya di 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus itu bagi saya sangat tertarik mendalami 1 Petrus karena apa ya? 1 Petrus itu ditulis di tengah-tengah orang Kristen yang sangat mungkin triple atau kuartal minority gitu ya. Sangat minoritas. Ya. Sangat tanpa hak, tanpa kuasa. Bahkan dituduh sebagai orang-orang yang menentang kekaisaran Romawi, dituduh sebagai pemberontak. Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan yang luar biasa. Mereka dikejar-kejar, mereka mengalami hal-hal yang tidak adil. Ya. Tapi surat Petrus, kalau kita pelajari 1 Petrus, kita melihat bagaimana rahasia yang Petrus katakan. Bagaimana menjadi saksi di tengah masyarakat yang seperti itu. Ya, bagaimana menjadi saksi Tuhan di tengah masyarakat yang mungkin membenci kita atau mungkin tidak ramah dengan kita. Ya, 1 Petrus menggambarkan hal itu, gitu ya. Jadi salah satu bagiannya saya kutip di pasal yang ketiga ayat 10 dan 11 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi bagian firman Tuhan ini jelas gitu ya, kalau kita mau hidup di tengah masyarakat yang seperti tadi saya gambarkan, sangat majemuk. Kita juga bukan bagian yang besar di masyarakat itu tanpa hak, maka orang hanya akan melihat apa? Teladan hidup kita. Itulah kesaksian hidup kita. Ya. Bukan melihat perkataan kita, gitu ya. Mungkin perkataan kita mereka nggak akan dengar, gitu ya. Siapa kamu? Kamu bukan orang-orang yang selevel dengan saya. Ya. Tapi Petrus menegaskan dari teladan kamu, hidup kamu, orang tidak akan bisa menyangkali siapa kamu. Oleh karena itu dia di pasal 3 ini dia menegaskan kita harus menjadi teladan dalam lidah kita. Jangan akhirnya kita menjadi bagian dalam pribadi-pribadi yang lidah kita mengeluarkan yang jahat dan bibir kita mengucapkan ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Ya harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi sangat aplikatif dan inilah bagaimana kita mengatakan bagaimana pentingnya kita boleh terus hidup dan berusaha untuk mencari perdamaian, merangkul bukan menghasut. Nah, bagian firman Tuhan yang terakhir yang ingin saya bahas ini jelas gitu ya dalam khotbah di bukit, ya ucapan bahagia yang ke-7 itu jelas gitu ya. Kalau saudara Bapak Ibu perhatikan, saudara-saudara sekalian perhatikan,
Ucapan yang ketujuh tuh mungkin agak sedikit berbeda gitu ya dengan yang lain. Yang lain bicara masalah orang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lapar haus dan akan kebenaran. Tapi coba kita perhatikan bersama. Di ucapan bahagia yang ketujuh, Tuhan Yesus secara khusus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Menjadi peacemaker, ya, menjadi orang yang membawa damai. Karena apa? Sudah perhatikan ya, di bagian-bagian yang lain, misalnya berbagai orang yang lapar haus karena apa? Mereka akan dipuaskan. Berbagilah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang yang lemah lembut karena mereka yang akan memiliki bumi. Tapi di bagian yang ketujuh ini, disinilah atribut karena mereka akan disebut sebagai apa? Anak-anak Allah. Ya, mereka akan ditandai sebagai anak-anak Allah yang hadir di dalam dunia. Ya, ketika apa? Ketika orang tersebut membawa damai. Ya. Ini ya dalam bahasa Indonesia peacemaker, ya, karena ia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi kata berbahagia sendiri sebenarnya ini ya singkat dikatakan bahwa itu bukan kalimat biasa tapi kalimat seru. Ya. Oh berbahagialah, terjemahan William Barclay ya. Oh berbahagialah. Jadi suatu bahagia sini adalah dari kata Yunani makarios yang artinya sukacita yang begitu mendalam yang tidak tersentuh, kebahagiaan yang lengkap dan yang sama sekali tidak tergantung pada situasi atau materi. Dan 8 ucapan bahagia ini bukan merupakan pilihan yang terpisah-pisah, tapi 8 kualitas dalam diri orang Kristen sejati. Ya. Jadi orang yang membawa damai adalah orang yang membawa kesatuan. Ya. Damai di sini memang kalau dalam Kristenan kita mengenal kita bisa membawa damai artinya mendamaikan dia dengan Allah. Itu jelas gitu ya. Relasi tadi kan rusak ya, dosa menyebabkan relasi dengan Allah itu rusak dan relasi dengan sesama itu rusak. Nah, kita bisa menjadi bagian dalam mendamaikan mereka dengan Allah, memulihkan relasi mereka dengan Allah, tapi juga jangan lupa juga kita juga bisa menjadi bagian mendamaikan mereka, membawa damai antar relasi antar sesama manusia. Ya. Karena apa? Karena itu ketika kita membawa damai, bukan konflik, bukan perselisihan, bukan penghasutan, maka itu kita dikenal, kata firman Tuhan tadi, kita dikenal atau ditandai inilah anak-anak Allah. Ya. Jadi berbahagialah mereka yang dalam bukunya J.I. Packer mengatakan ya ini, berbahagialah mereka yang menciptakan hubungan-hubungan yang benar antar manusia dengan sesamanya. Karena mereka mengerjakan pekerjaan Allah. Ya, mengerjakan pekerjaan Allah. Jadi merangkul, mendatangkan kedamaian, ya, itu kita menjadi bagian, ya, dalam pekerjaan Allah, yaitu kita boleh mengasihi sesama kita, dan karena Allah adalah Allah yang Raja Damai, ya, maka pemulihan itu juga menjadi bagian dari pekerjaan pemulihan Allah dalam dunia ini akibat jatuh dalam dosa. Jadi dalam satu artikel juga ada seorang yang mencoba menurunkan apa sih artinya, apa karakter seperti apa dan contoh perilakunya. Saya ambil dari buku tersebut, dia mengatakan bahwa orang yang membawa damai artinya apa? Aktif menjembatani konflik di sekitarnya. Karakter orang itu apa? Rela berkorban, baik waktu, tenaga, perasaan, emosi untuk menciptakan perdamaian.
Dan contoh perilakunya apa? Bersedia menjadi penengah walaupun ada risiko dirugikan. Ini contoh apa ya, aplikatifnya gitu ya. Bagaimana kita bisa membawa damai ketika apa ya? Kita berani berkorban, ya. Tidak menghindari konflik atau tidak menjadi bagian yang menghasut, ya. Tetapi orang yang menyelesaikan, orang yang membawa damai. Ya. Kalau itu tergantung daripada kita, usahakan, ya, usahakan sedapat mungkin ya damai itu muncul, ya. Tapi ketika itu di luar, misalnya di luar masalah relasi dengan kita, maka mari kita menjembatani, ya, rela berkorban dalam menjembatani konflik mungkin antar sesama orang lain, ya, rekan-rekan kita yang kita tahu, gitu ya. Berusaha bukannya semakin memperkeruh konflik orang lain, tapi juga kita boleh menjadi bagian dalam menjembatani konflik di sekitar kita. Oleh karena itu, makanya karakter yang diangkat adalah rela berkorban, karena memang tidak mudah. Kita butuh waktu, ya, tenaga, perasaan, emosi, dan lain sebagainya. Tidak mudah, ya, untuk menciptakan perdamaian. Bersedia menjadi penengah, walaupun ada risiko dirugikan, itu memang tidak mudah. Tapi sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, jadi sebagai penutup, ya, tema bulanan kan merangkul atau menghasut. Satu tema yang sangat bagus dan menjadi satu refleksi kita bersama, gitu ya. Di akhir tahun ini, gitu ya, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi, apakah kita selama ini, apalagi di era new normal ini, gitu ya, kita menjadi pribadi yang merangkul atau justru menghasut. Salah satunya mungkin kita bisa lihat dari track record WA kita, gitu ya. Di WA, kehadiran kita di WA group, kehadiran kita dengan WA dengan sesama teman-teman kita menjadi orang yang membawa damai atau orang yang justru menghasut, ya. Oleh karena itu, di tengah dunia yang jatuh dalam dosa ini, sebagai penutup, ada sebuah khotbah yang saya baca, dia menutup khotbah tentang pembawa damai ini dengan seruan ini, ya. Ketika kita sadar bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai, berbahagialah orang yang membawa damai. Maka di tengah dunia yang berdosa ini, kita tidak boleh lepas bahwa kondisinya mungkin tidak seperti yang kita inginkan, gitu ya. Jadi ada terakhirnya dia mengatakan bahwa pentingnya kita merefleksikan, gitu ya, panggilan untuk kita juga mengakui kalau ada kesalahan kita, confession, ya. Kalau kita akhirnya mendatangkan konflik, perkataan kita yang mungkin bagi kita tidak masalah, tapi bagi orang lain sangat sensitif. Kan tadi saya ceritakan, gitu ya. Mungkin kita harus memberanikan diri untuk kita juga meminta maaf, confession, mengakui bahwa kita adalah bagian dari konflik tersebut. Sedapat mungkin ketika itu tergantung daripada kita berusaha membawa damai melalui apa? Pengakuan, confession, atau melalui apa? Melalui pertobatan, repentance, terus juga melalui pengampunan, forgiveness, dan juga melalui ratapan laman, gitu ya. Dan mati ya dosa, dan kadang-kadang tidak semua konflik bisa diselesaikan, gitu ya. Kita mungkin kita harus bersedih karena kita melihat bagaimana orang konflik, saling menghasut dan lain sebagainya. Mari kita naikkan doa kepada Allah dalam ratapan kita. Kita berdoa untuk orang lain, kita berdoa untuk sesama kita, teman kita yang masih dalam konflik. Ya, kita boleh terlibat dalam doa-doa kepada Tuhan untuk kita boleh bersama-sama memohon anugerah Tuhan mendatangkan perdamaian dalam dunia ini. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini yang mengingatkan kami kembali, mengajak kami untuk sampai sejauh mana kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi bagian dalam komunitas kantor maupun komunitas persekutuan kami, gereja kami menjadi bagian yang merangkul, yang membawa damai, yang menjadi peacemaker. Atau kami menjadi bagian firman ini, kiranya Roh Kudus mulai menolong kami untuk kami boleh kembali melihat diri kami, merenungkan kembali dalam doa-doa kami, dalam pengakuan kami, dalam pertobatan kami, dalam keratapan kami, kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang membawa damai, yang merangkul orang di sekitar kami, sehingga mengasihi sesama kami, sehingga kasih Tuhan nyata melalui hidup kami, dan kami boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan, dan Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke MC. Pak Rudi, silakan. Iya, terima kasih Pak Daniel. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih kepada Pak Daniel yang telah menyampaikan firman, renungan yang saya yakin ini sangat relate banget ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan berkati pelayanan Bapak. Kita akan masuk ke warta. Ya, Bapak Ibu Saudara, kembali kami sampaikan bahwa Bapak Ibu dapat memberikan sembahan dengan menyalurkan rekening sebagaimana di layar sebelah kanan, ataupun juga bisa melalui GoPay di layar sebelah kiri. Keluarga Besar PDO Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu dalam mendukung pelayanan PDO Kementerian Keuangan. Keluarga Besar PDO Kementerian Keuangan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, sebagaimana namanya tertera pada layar. Ada 16 orang, dan mungkin Bapak Ibu yang satu grup WA dengan beliau-beliau, maka silakan banget bisa disapa di grup WA-nya, diucapin selamat ulang tahun, didoakan, dan sebagainya. Lanjut. Keluarga Besar PDO Kementerian Keuangan mengucapkan turut berduka cita atas kepulangan ke rumah Bapa di surga Ibunda dari Ibu Valentina Hutapea, yang juga merupakan sekaligus ibu mertua dari Bapak John Hatigoran, keduanya pegawai Ditjen Anggaran, yang berpulang di hari Jumat pekan lalu. Semoga Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Lanjut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan untuk didoakan oleh bidang doa Kemenkeu, dapat menyampaikan pergumulan pokok doanya melalui link sebagaimana tertera pada layar. Pekan depan kita akan kembali ke dalam ibadah yang sama dengan tema bulanan yang sama, namun dengan tema mingguan membangun atau merusak dengan pembicara Bapak Pendeta Alfred Anggui. Kami mengundang Bapak Ibu untuk kembali dalam waktu yang sama, baik melalui Zoom maupun juga lewat YouTube. Sebelum kita tutup, mungkin kita akan berdoa syafaat dulu. Mungkin mohon kesediaan kembali Bapak Daniel untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Silakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini, untuk PDO Jumat. Kami bersyukur karena Tuhan boleh mempertemukan kami, untuk kami boleh memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang akan kami kumpul
kumpulkan. Kami berdoa kiranya Tuhan untuk kerajaan Tuhan di dunia ini. Berdoa untuk para pengurus yang akan mengelolanya, kiranya mereka juga berikan doa bersatu hati untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai 13 November 2020. Kami berdoa kiranya melalui hari ulang tahun mereka, Tuhan boleh semakin menambahkan hati yang semakin mengasihi Tuhan, hati yang boleh mengasihi sesama, dan hati mereka boleh semakin menjadi berkat. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, Tuhan yang boleh terus pimpin hidup mereka di tahun yang akan datang. Demikian juga kami berdoa untuk rekan kami yang berduka cita karena ibunda dari Ibu Valen yang Tuhan panggil beberapa hari yang lalu, kiranya Tuhan juga boleh menolong keluarga yang berduka, Ibu Valen dan juga Pak John, kiranya Tuhan boleh memberikan penghiburan dan Tuhan yang juga boleh menolong mereka. Demikian juga kami mau menyerahkan doa kami untuk persiapan ibadah hari Jumat yang akan datang. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Alfred Anggui yang akan menjadi pembicara. Kami berdoa untuk topik yang akan dibahas, membangun atau merusak. Dan kami berdoa juga untuk para pengurus, pelayan yang akan terlibat. Dan juga setiap kami, kiranya Tuhan juga boleh mempersiapkan jemaat-Mu untuk boleh berkumpul kembali, untuk dibangun dalam dasar firman Tuhan dan dalam ibadah, dalam satu komunitas yang boleh saling menguatkan dalam PDO Jumat Departemen Keuangan. Kami menyerahkan segala persiapan ibadah PDO minggu depan dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemerintah kami, terutama dalam masalah penanganan COVID. Kami menyerahkan untuk rencana program vaksinasi yang akan berlangsung tahun depan. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan hikmat pada pemerintah untuk boleh melaksanakan program ini sehingga seluruh lapisan masyarakat boleh mengalami keadilan dan boleh mendapatkan vaksin dengan baik. Kami juga berdoa untuk pengembangan vaksin COVID. Kiranya Tuhan boleh memberkati kalau ada usaha-usaha untuk boleh dikembangkan di dalam negeri. Tuhan juga boleh berkati produsen dalam negeri untuk boleh menghasilkan vaksin, memperbanyak vaksin COVID ini sehingga wabah COVID ini, epidemi COVID ini boleh segera berakhir dan ekonomi dan kegiatan masyarakat Indonesia juga dapat segera pulih. Sekali lagi kami sungguh menyerahkan pemerintah kami untuk Presiden Jokowi dan seluruh aparat dan aparatur baik pemerintahan baik yang di pusat maupun di daerah, kiranya Tuhan boleh terus memberikan mereka hati yang boleh memperjuangkan keadilan dan kepentingan rakyat banyak dibandingkan dengan kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu Tuhan tolong berkati pemerintahan kami, terutama juga Departemen Keuangan, para menteri, dirjen, Tuhan yang juga berkati mereka sehingga mereka boleh menjadi pengelola yang baik, mampu Tuhan jaga agar mereka dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang dipercayakan pada mereka dan mengaturnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan diri kami masing-masing dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang boleh terus memimpin hidup kami, memberkati hidup kami, jadikan langkah kami sebagai orang-orang yang membawa damai di sekitar kami. Pujilah Engkau Tuhan, dan puji Yesus kami berdoa. Amin. Iya, ibadah telah selesai dan Bapak Ibu masih dalam nuansa Hari Pahlawan. Bapak Ibu Saudara sekalian adalah pahlawan juga nih secara kontekstual di masa kini, yaitu dengan mengawal keuangan negara terutama di masa-masa krisis seperti ini. Selamat memaknai Hari Pahlawan dan sampai jumpa dalam ibadah pekan depan. Tuhan berkati.